Saat ini Bojonegoro memiliki tabungan pembangunan daerah berupa APBD yang melimpah serta hasil industri migas yang masih mengalir. Namun tak selamanya kedua hal tersebut pasti ada sehingga perencanaan jangka panjang untuk masa depan Bojonegoro diperlukan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Oleh karena itu, ratusan peserta dari berbagai OPD Bojonegoro hadir dalam sosialisasi dan orientasi penyusunan rencana awal RPJPD di ruang rapat gedung Angkling Darmo Pendopo, Malwopati, Kamis 14 September 2023 untuk mulai membentuk gambaran rencana jangka panjang tersebut. Rencana jangka panjang tersebut meliputi rencana pembangunan serta penyelarasan program dengan pemerintah pusat dan provinsi mulai 2025 hingga 2045. Kepala Bapeda Bojonegoro M. Anwar Muhtadlo mengatakan, tahun ini digunakan untuk mulai penyusunan Renwal RPJPD hingga Musrembang RPJPD, kemudian tahun 2024 dilaksanakan penyusunan rencana akhir RPJPD. Nantinya rencana akhir ditetapkan pada 2025 melalui Perda. Proses penyusunan hingga penetapan rancangan RPJPD sesuai dengan tahapan dan mampu melaraskan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Jadi untuk proses penyusunannya memang cukup panjang. Tahun ini, tahun 2023 ini dilaksanakan mulai penyusunan untuk rangkaian rencana awal RPJPD sampai dengan musrembang RPJPD. Kemudian tahun 2024 ini adalah untuk penyusunan akhirnya rancangan akhir daripada RPJPD tahun 2024 2025 sampai dengan 2045, dan tahun 2025 adalah penetapan RPJPD-nya yaitu dengan Perda. Bupati Bojonegoro Ana Muawana menjelaskan beberapa rencana dalam RPD 2024 hingga 2026 juga akan diperkuat dengan RPJPD 2025 hingga 2045. Ana berpesan agar jeli dalam menyusun kebutuhan dasar termasuk penguatan fiskal jika nantinya industri migas tidak mampu lagi menopang keuangan daerah. Kalau kita lihat dalam RPD 2024-2026, maka ada outlet di antara 2025. Jadi penguatan, sifatnya penguatan karena kita diminta untuk menyusun RPD dan itu sudah kita kuatkan 2024-2026, sehingga 2025 nanti itu akan ada penguatan di dalam rencana pembangunan jangka panjang. 5 tahun, berarti totalnya 2045. Tidak, menurut saya kita harus jeli di dalam pemetaan kebutuhan dasar, misal soal IPM, soal penguatan pada fiskal kita, kalau pasca migas ini bukan lagi sebagai pembulian untuk support fiskal, berarti kita harus menjalankan terhadap ekstensifikasi pendapatan daerah. Sosialisasi dan orientasi dipandu oleh peneliti Visipol UGM Yogyakarta, Danang Wahyuhono selaku pendamping penyusunan Renwal RPJPD. Pandangan Danang dalam pengalamannya sebagai pendamping penyusun RPJPD di daerah lain, daerah yang mengandalkan hasil bumi perlu mempersiapkan alternatif melalui transformasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fiskal. Sebelumnya sedang mendampingi penyusunan registra badan pendapatan daerah provinsi Papua, yang dimana kemudian di sana mungkin sama hasilnya dengan Kabupaten Bojonegoro, yaitu sudah diminta was-was hati-hati betul karena apa? Karena fiskal, nasionalisasi fiskal ini. Karena kalau misalnya kita kebijakan nasional, nanti masyarakat yang awalnya punya 28 juta sekarang sudah 9. Akhirnya dia demokratis. Tetapi itu tentunya masih support dalam bentuk khusus sama-sama TKI. Yang kita pun juga diberikan. Tapi kemudian dari bagi hasil mungkin juga mungkin tidak berkelanjutan besarnya. Itu yang kemudian perlu kita nanti siapkan alternatif. Dan ini saya kira sudah seiring Bapak Ibu ya dengan isu besar yang dibawa di dalam RPJPD itu apa? Soal transformasi
transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola. Dan ini saya kira sangat kontekstual kemana dengan Bojonegoro. Sama-sama kan juga akan butuh transformasi. Sampai kata kemudian Bojonegoro menikmati rehabilitas ini. Kegiatan orientasi Renwal RPJPD terbagi menjadi 2 sesi dalam 2 hari. Setelah sosialisasi dan orientasi hari ini, kegiatan dilanjutkan dengan fokus group discussion pada Jumat 15 September. Yuan Edo, Bojonegoro.